Shalom sobat-sobat muda dimanapun kalian berada. Sampai jumpa kembali di ibadah online hari ini 13 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk beribadah, siapkan juga Alkitab dan catatan, siapkan juga hati untuk menyembah Tuhan. Kiranya berkat Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Salam sejahtera teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kita akan berdoa dulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita telah menyembah Dia tadi, dan mari kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Engkau berkenan memberkati kami untuk merenungkan kembali firman-Mu. Tuhan, tolong sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ayub pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya membacakannya terlebih dahulu, dan kemudian kita langsung lompat di ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya tiap-tiap hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di bulan ini kita membahas mengenai misi. Minggu lalu teman kami, Ibu Pendeta Yola, menyampaikan mengenai mari bertumbuh di dalam iman. Dan hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan mengenai misi di tengah penderitaan. Misi di tengah penderitaan. Oleh karena itulah, kalau kita bicara tentang misi, mungkin kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, kita akan sepakat menjawab bahwa ada ayat di dalam kebenaran firman Tuhan di Alkitab yang berbicara mengenai misi. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, itulah bagian ayat misi yang sering kali diangkat untuk disampaikan atau dikhotbahkan. Namun saya ingin berkata bahwa di Alkitab kita, itulah perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan misi. Semuanya adalah misi. Misi untuk apa? Bahwa Alkitab itu menyatakan tentang jalan keluar dari dosa. Dengan kita membaca, kita mengetahui kehendak Allah. Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mengetahui bahwa hatinya Tuhan adalah agar setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan oleh karena itulah teman-teman yang dikasihi Tuhan, misi inilah yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan misi bisa terjadi di mana saja. Bahkan misi boleh kita kerjakan meski di tengah-tengah penderitaan dan kesukaran. Kita boleh melihat ada seorang tokoh yang bernama Clarence Jordan. Ia adalah seorang yang mempunyai kepandaian dan pengabdian yang luar biasa. Ia menyandang 2 doktor dalam bidang pertanian dan juga bahasa. Namun yang menarik adalah Clarence Jordan meninggalkan segala sesuatunya, dia pergi ke Georgia dan dia membuka sebuah ladang di sana. Di tahun 1940-an ia mengerjakan sebuah proyek misi yang sangat-sangat luar biasa sukar. Banyak orang menentang selama 14 tahun dan dia diminta untuk mengepak barang-barangnya dan meninggalkan ladang misi di mana dia melayani. Tetapi satu hal yang kita perlu perhatikan, Clarence Jordan ketika dia menghadapi tekanan yang begitu berat, dia menghadapi penderitaan yang sangat sulit di tempat pelayanan, dia tidak mengepak barangnya, ataupun dia kemudian lari pergi meninggalkan pelayanan, tapi dia bertahan di situ. Seorang wartawan yang ketika melihat pendirian teguhnya ini datang dan mewawancarai Clarence Jordan. Ia bertanya, Dr. Clarence, bukankah Anda ini adalah seorang yang punya gelar yang luar biasa, gelar dokter, pengabdian Anda luar biasa. Tapi mengapa Anda tetap bersikukuh dan bertahan di sini terus? Tidakkah Anda memilih yang lebih baik dan membuat Anda juga sukses? Dia cukup menjawab bahwa yang dia kerjakan, yang dia tahu, karena ada sebuah hal yang dia tekankan dalam hidup untuk pelayanan misi ini adalah kesetiaan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang banyak dan orang benar bisa kita jumpai, tetapi orang yang setia dalam kebenaran itu sulit. Seorang senator Amerika Serikat bernama Mark Hatfield, dia pernah menjumpai Ibu Teresa di jalanan Kalkuta. Dia kemudian mengikuti Ibu Teresa pergi ke namanya orang sebut di sana adalah pelayanan rumah kematian.
Di sana begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang mungkin desperate, putus asa. Tapi satu hal, Ibu Teresa melayani mereka, tidak memandang siapapun mereka, tidak merasa jijik dengan pelayanan ini. Mark Hartfield, senator itu menghampiri ibu ini dan kemudian bertanya, bagaimana mungkin ibu bisa bertahan seperti ini, dan ibu pun juga tidak pernah kena musibah ataupun wabah penyakit yang sedang ibu tangani ini. Ibu Teresa hanya cuma menjawab dengan sederhana bahwa yang dia kerjakan, dia berkata, "Senator yang terhormat, saya tidak terpanggil untuk mencapai sesuatu yang enak dalam hidup ini, tetapi saya terpanggil untuk setia melakukannya." Sekali lagi, misi di tengah penderitaan harus dilakukan dengan sebuah harga, yaitu kesetiaan. Oleh karena itu kita belajar. Hari ini kita belajar tentang satu tokoh yang sangat terkenal dan tidak asing bagi kita, yaitu Ayub. Dia adalah seorang kenamaan, seorang yang kaya. Tapi kemudian dia mengalami kehidupan yang begitu sulit dan dia mengalami yang namanya penderitaan. Ada beberapa hal yang kita ingin pelajari supaya misi itu dapat terus berjalan meski di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama adalah kita belajar dari Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Dalam ayat yang pertama, nampak sebuah integritas Ayub sebagai seorang yang memiliki moral yang baik. Integritas itu adalah hal yang sangat penting sehingga Ayub mempertahankannya dan memegangnya dengan sungguh-sungguh. Integritas bukan hanya berbicara soal kejujuran, tapi integritas di mana kita berada, kita memegang teguh sebuah prinsip untuk tetap terus melayani Tuhan apapun yang terjadi, bahkan tidak dilihat orang sekalipun. Kita akan terus melayani dengan kesetiaan. Ayub yang selagi dia dicobai dan diuji dengan berat, ia justru tetap berpegang teguh untuk tetap saleh dan jujur. Saleh ini berbicara mengenai kehidupan yang terus mau mengabdi kepada Tuhan. Ayub tetap melihat Tuhan sebagai Tuhan dalam kodratnya. Ayub tidak mempersalahkan apa yang sedang dialaminya menjadi sebuah kengerian yang datangnya dari Tuhan. Tetapi Ayub mendasarinya dan tetap berkata, kalaupun aku ada, aku hidup, itu juga aku hidup. Kalaupun Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sebuah nyanyian yang luar biasa dan sebuah pengakuan deklarasi iman bahwa meski di tengah-tengah ujian yang begitu berat, Ayub tetap memegang prinsip bahwa Tuhan adalah Tuhan yang patut disembah dan dia hidup dalam kejujuran. Kedua, Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kehidupan moral yang baik dari Ayub disebabkan karena pribadinya yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa sih? Secara sederhana, takut akan Tuhan bukan fobia, bukan sesuatu yang mengada-ngada atau ketika kita berhadapan dengan Tuhan kita begitu trembling, kita gemetar, kita begitu sedih karena kita akan mendapatkan hukuman. Bukan itu. Tapi takut akan Tuhan adalah memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Allah. Dan Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan, dikatakan oleh Alkitab seperti itu, karena meskipun dia mengalami penderitaan, dan di tengah-tengah penderitaannya, istrinya meminta dia untuk menyangkal Tuhan dan tinggalkan dia. Ayub tidak sekalipun berkeputusan untuk meninggalkan Tuhan. Ayub tetap punya komitmen untuk mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Itulah takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah Ayub menjauhi kejahatan. Bagian ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Ayub selalu menjauhi dosa, selalu menjauhi kejahatan. Apalagi ketika dia melihat anak-anaknya berkumpul di rumah dan berpesta pora. Yang dia pikirkan bukan masalah keuangan berapa banyak yang dikeluarkan untuk pesta anak-anaknya, tapi yang dia pikirkan terutama adalah
Mungkin mereka berbuat yang tidak baik. Dan seketika selesai acara itu, Ayub selalu menjadi bapa yang baik. Dia selalu menjadi imam yang baik. Dia mendoakan anak-anaknya dan membawanya di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni kekeliruan anak-anaknya dalam melakukan berbagai hal. Oleh karena itulah, dari sinilah kita melihat bahwa kehidupan Ayub justru di tengah-tengah penderitaan ia tetap kuat. Karena dia adalah pribadi yang tidak senang dengan pelanggaran. Dia tidak senang dengan kejahatan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak muda kita dipanggil untuk setia. Kita punya misi, yaitu menjangkau banyak jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Melalui apa? Bukan hanya perdebatan ayat-ayat firman Tuhan, tapi melalui sikap kehidupan kita yang benar, yang saleh, yang suci. Itulah yang menjadi contoh sehingga ketika kita dipandang oleh orang-orang di sekeliling kita, betapa Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, Ayub tidak menyangkal Tuhan ataupun menyalahkan Tuhan. Seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa ketika Ayub adalah pribadi yang sungguh-sungguh hidupnya saleh, maka perkataannya tidak sekalipun mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan aku menderita? Mengapa Tuhan engkau cobai begitu rupa dan begitu sesak? Tapi Ayub menerimanya dengan sungguh-sungguh, bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya justru dia gambarkan di dalam pasal 23 ayat 10, kitab Ayub 23 ayat 10, bahwa kalau ia menguji aku, sesungguhnya aku akan timbul seperti emas yang murni. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah mencobai setiap orang-orangnya yang percaya kepadanya melampaui batas kekuatannya. Untuk itulah, marilah kita mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ada misi di tengah-tengah penderitaan. Kalau hari ini kondisi masih belum bisa kita lihat baik, wabah COVID-19 masih terjadi. Indonesia kurvanya belum menurun. Tapi satu hal yang perlu kita kerjakan, tetaplah hidup saleh. Tetaplah takut akan Tuhan, sehingga perilaku kehidupan anak-anak muda bukan dipandang menjadi seorang pribadi yang berhura-hura saja, tetapi hidup yang mau terus-menerus mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang baik itu yang kita kerjakan. Sebagai penutup, sobat muda dimanapun Anda berada, Ayub adalah teladan yang sempurna dalam hal mempertahankan kesetiaan. Mari belajar dari Ayub, miliki hidup iman seperti Ayub dan pengenalan kepada Allah yang luar biasa. Ayub mampu mengasihi Tuhan dengan baik, meski bukan hanya dalam keadaan yang senang, keadaan yang diberkati saja, tapi dalam keadaan yang sulit, Ayub tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu. Oleh karena itulah, perhatikan sebuah kalimat ini. Biarlah hal yang baik tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Allah. Sekali lagi, biarlah hal yang baik tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Allah. Dan hal-hal yang buruk, mari jadikan sebuah pelajaran untuk makin mengenal dan mengasihi Tuhan. Inilah misi di tengah-tengah penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semakin bertumbuh, mengasihi, serta melakukan setiap firman Tuhan dengan setia. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan ibadah kami hari ini dengan lancar. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemerintahannya, Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin dan masyarakat-masyarakatnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan yang mungkin akan naik ke jenjang selanjutnya Tuhan, teman-teman kami kelas 9 dan kelas 12, kiranya Engkau membantu mereka dalam menemukan sekolah atau universitas yang cocok untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami Tuhan, Engkau lancarkan usahanya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.